Selamat datang di Kebun Edukasi 1000 Rieski. Itu nopo najis. Tapi kalau dalam Assalamualaikum guys. Air yang tidak sampai 2 bola. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam video kali ini Berarti di persimpangan jalan di bawah mendung. Kita dengarkan Gus Baha. Jika air sebelum 2 bola itu kena najis sedikit, rubah atau tidak rubah najis. Sambil jelong-jelong terlalu banyak, kencengin meskipun sedikit. kena macam-macam tidak nopo, tidak najis. Oke. Terus ila mata goyaro, kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar itu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam, itu dihukumin apa? Najis. Tapi macam-macam lah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nanti nabi latihan ijtihad, kok menyesatkan ya apa-apa, sementing ini latihan. Jadi di Madinah, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai itu. Saya ulang lagi, sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya ini sumur nggak sepiro. Nabi itu wudhu di situ, terus diingatkan, ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah, batang anjing, dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya, kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan, alma atau hurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi, yang namanya air itu menyucikan, tidak pernah bisa kena najisnya. Alma atau hurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu, sama rasa bujur-bujur. Alhamdulillah hadisnya ngono. Oh dia, paham kan dia? Mana nak sampai ditangkleti? Belum sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci enggak itu? Saya tanya, kamu pakai enggak? Ya sudah pakai, tapi tertanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan, misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh gitu. Nah itu yang limbah keluarga, ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan di situ juga. Ya kan ya, cara gue lihat nih. Karena kalau menurut Syafi'i 2 pola pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Jelas najis kan. Kalau teletong sapi kan ijak ono intikal madhab Rasul Makul Tohir, kotoran hewan suci itu suci. Masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada madhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus itu ono lama sih darah suci, tapi nak kotoran rugen gak ono. Nah itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diijtihadi, pokoknya Nabi ngendikan begitu, ya sudah, orang terus ya sudah begitu. Paham gitu. Terus seperti di sini misalnya, yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam, mulai wong buang kotor, air besar, air kecil kan lewat semua, macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tohuro, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu 2 dalam madhab Syafi'i, air dan tanah. Ya, air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah 1. Ini kalau sampai coba ada apa-apa, api. Makanya kalau ada botol, coroknya apa mus? Botol itu? Botol bangunan apa? Botol itu kan kebanyakan kan kadang kan tipe buahan pletong itu kan ya, terus dipakai botol, campur-campur, diulet-ulet, terus jadi apa? Botol.
Cara madzhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara madzhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Nah, berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Rukin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Nah, karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga katanya kan disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air? Alasan harus aktifkan AM3 Saspam. Siap agar terhindar dari modus gebetan red flag. Siap, capek, gojek. Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar, itu berarti cara madzhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri ya. Ya. Ben sampean ngerti madzhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami apa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, ya kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajis alma utahurun la yunajisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang benar aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo. Ya itu itulah istihad itu ya. Istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Nah ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Oh, nah cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten lho, kaya pas PDAM ngoten niku nggak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Dan takoki tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Lo sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kata saya. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kalau warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham ya Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga madhab selain Syafi'i mengatakan air satu hiduk dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni, syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya ada mustakmal, ya ada apa? Jadi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub
mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama nanuti soalnya kalau cerita sama nak desek nganggu sing gampang mawon, jadi gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan faulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak gofir nyepuro gofurun sering nyepur. Paham ya? Makanya orang itu kalau dolim itu ya dolim, kalau dolum banget dolime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu doluman jahula. Dolim itu dolim biasa, doluman banget dolime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget goblok. Berarti kalau tohuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustamal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustamal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Ketemu di hotel mari rugen. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat Mus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kalau intikal lah ya sesuci. Takoi pangeran, nah kok gue bolak-balik intikal mazhab Gusti. Dari sopo jare Gus Pak, takoi lah kowe muni takoi malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu, kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusan akeh, takoi malaikat ngenteni Mbah Khalil. Tinggal mirip. Gimana tak? Nalkin meneh. Ya dia soe nak takoi malaikat marbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggal itu. Ya orang ditakok yo ndene orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah terakhir beliau rada modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi jadi kan ngomong takoki malaikat ngerti Gus Pak. Aku teko duduke mawon Gusti. Tuan. Yakin mugorokin ngomong ngoten kula ngomong kan akhir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standarnya bukan akhir nuduki Gus. Biasa aja. Biasa nuduki takkan apa. Nah itu mungkin bagian guyone wali itu aja mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Yaitu tadi piye wae resmi tagnya Allah tuh yaumana kullu unasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus syafi'iyah, Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarul malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan madhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia bodoh, orang pinter, orang Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaih kan gitu. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua mungkin kita tidak punya tradisi, makanya dipanggil itu ketuanya. Nah, makanya sampean milih ketua itu yang benar. Tidaknya orang ikhlas, misalnya rapati bener, penting ini ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ada ketua partai, wah panggil pangeran bingung teman. Ketua sopo nyebut ketua partai, kemana partai dia itu pangeran Melayu, wah ngadepi pangeran meriang gitu. Paham ya? Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo ketua. Ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin tidak. Nah yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min athari wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu udah khawatir kalau saya meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum asunan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi.
artinya sunnah itu wajib atau sunnah. Buktinya di Quran ada sunnatullah illatif sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, kali as-sunnah lakum as-sunnah, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mereka aku nak SK pundut dari Nabi, aku jajar pengiran. Jadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek, langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Terus Nabi mulai menangis. Tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus Pak aku sukon ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? So, ada yang itu bid'ah gitu, macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan mau nganggur papat tes kesel kok malah muni 6 itu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal ada detail sunnah Rasul poligami setelah istri pertama. Jadi kayak Rukin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Tapi sudah. Nah, artinya kalau sampean memaksakan gitu, sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khailah wal biwala wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik onta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litas tahu ala zuhuri, sumatas guru ni'mata rabbikum, litas tahu itu ma'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu mukrim. Artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan tagnya memang onta, itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu gitu? Bisa sambal terasi 5.000, bisa nyambal 4 kali. Sambal terasi siap saji, enak dinyambal, jadi simpel. Sahabat kebun edukasi. Wah, aku numpak ora unta, dadi rasa maca subhanalladzi wa sakhkhara. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake unta. Ya ngajak goblok bareng tuh, mosok tepuk kanthi begitu tuh. Makanya sensitif, bakas bid'ah Anda itu sensitif. Tidak usah dibahas, biasa saja. Nek senara cocok ya diem aja. Udah senara cocok harus sampai ngelakoni, tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan puasa 1 bulan 3 hari saja, itu sama dengan 1 bulan penuh. Karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran. Jangan 1 bulan sekali aja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali, sapa layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Masih hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Gua telepon pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan ya. Saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya.
Ya sudah, lakukan saja. Anda sering tak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Nah ya, kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu udah setuju. Nggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Nah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam, karena dawuh Nabi iqra'u fi kulli salasin. Enggak juga kan, mereka juga orang yang enggak jarang baca. Sering jarang baca apa? Nah itu enggak fairnya di situ. Makanya dia biasa mawon, cuman semaan hafal Quran, semaan. Nah hafal Quran di wiridan, malah lucu tuh hafal Quran kok semaan. Ya ngono ae hafal ya nyemak kan, mana kesel dimulai. Jadi bang nyemak sampai geremeng. Bariku mangan entek akeh malah lucu. Oh nyemak ya udah kurang ajar. Jajal ke nyemak kifa, delok ngarep mbek guri tok, agar kebar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Kan dekne ra apal kan dia. Biasanya nyegat guri to. Oh agar gurine kembar pojok ya. Wis. Mau agar gurine pojok kembar. Ya sing semaan akhirnya pinter sing maca kembar gurine. Paham gitu, terus mau ya tohuron ya tak latih memahami Quran secara luwet. Quran bagaimanapun bilisanin arabiyyin mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur, seperti ghafir, ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa musta'mal. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada musta'mal. Itu masalah-masalah ijtihad ya, masalah-masalah ijtihad. Kalau masalah ijtihad tadi pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi ya mungkin benar. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Mutahhiran tegese banyu iku sing nyucikno. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran ya, aku nak nguripno bumi iku ya nganggo lantaran banyu. Dia coba soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh repot. Mung Qur'ane pangeran dhewe mesti ana aku nak nguripno bumi lewat lantaran banyu. Ya rasa mbok jero-jerokno. Pangeran kok butuh lantaran. Rasa lantaran lah yo iso, tapi nek Allah nganggo lantaran yo oleh yo aja terus apa kok nganggo wasilah. Wah yo malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Qur'an diwaca ora usah dipikir, pun iman nonton mawon kok repot. Iman napa? Repot. Linuhya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu baldatan yang negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air, ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Mengkira pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu, termasuk di Ihya itu. Nabi Musa itu sok dekat Allah, jadi nggak mau minum obat, membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal, itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Mau dia, saya akan disembuhkan Allah langsung, tidak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh dokter goblok, kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia tuh. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir ya? Terus, nah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Saya sehingga fungsi herbal itu sapa ge jenengan. Lah yo aku gawe fungsine ngono kowe mobil ora gelem sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nek kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak berkelon lego ya pangeran. Rumangsamu sapa? Mereka bujur ayo kan. Jadi pengiran ora usah aku isin gengsi, ora usah ngono. Wong ne elek dibanding bojone ning swarga, lan iku yo ayu, manteng rugen yo diselera udaran yo. Paham ya? Terus itu masalah yang enggak akan selesai la yaumil kiamah. Jadi ada cara pandang
langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa, kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, kira usah nganggo ali, rasa nganggo ake. Tapi sing seneng dagangan, ya orang usah jimat-jimatan, ini hati nopo, booming, nonton mau niati. Mau udah akeh larang, durunge rame-rame akeh. Barang akeh kerame itu buatan kulon tuh, darani murah repot. Dia pernah buatan sombong. Dulu akhirnya bapak itu zaman bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Oh, keren. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akhir booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. Gak boleh liwari itu muruah camah, cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu. Karena dikira yang produk ya yang asal itu yang paham ya, terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya, tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tohur itu ismul alat, jadi tidak maknanya mengulang-ulang, sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudhu pakai air mustamal. Nah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir, karena Nabi ngendikan sisa air wudhu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudhu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mibeni adzofiri, sampai keluar dari bawah-bawah kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudhu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya gampang kan, kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau udah normal ya ikut mazhab yang lain, kan gampang. Gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya, di situ itu harus banyak pilihan. HP kartune loro masa madzhab musitok. Nah, itu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air, padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya gak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya pokoknya ya udah pakai dua kartu, apa susahnya tuh? Ya gak apa-apa, asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi, memang ada apa? Ada ilmunya. Linuhyabi baldatam maita wanus tiyaku lan nyirami ingsun yastawi podo baldatam maita bitafifik lan takfif maita, maksudnya buatan maita tapi apa? Maita yastawi podo fi ing dalam dawa maita napa mudakar wanas ulan wanas dakar mudakarna sapa wa ta'ala ing dawa maitan bitibarin makani kelawan diitung tempat pasti maitan wanus kiyahu niku masalah nahwu lan nyiramno ingsun ku ing banyu ilma ategese banyu mimma sing perkara kholakna kang wis gawe ingsun gawe siraman aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaronan sapi wa kunamanan wedhus wa anasi lan pira-pira manusa kafiron kang iki unike Quran. Kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewan, kan nek delok dosa be ora ya mbek kewan, tapi nek delok akal be ora ya mbek manusa, tapi nek delok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Manusia, mulane nak sholat istisqa itu kesunatane gowo kewan. Lho biasa tenan boten guyon, sampean delok kabeh kita fikih nak sholat istisqa kesunatane iku wong kon gowo kewan. Tapi aja kethek lho. Contone ngono iku ya kaya wedhus sapi, kok terus gowo kethek ula bulus wae. Parekate bingung. Nek kewan tak aja bulus kethek ula. Mulane teng daerah mriko, daerah sarang nate
kekeringan. Bareng kekeringan tiang sholat istiqo ono sing go sapi go wedhus delalah bersolat istiqo udan. Tapi kalau seneng kiai ini pas udan kiai ini ngendikan itu. Kowe aja GR nak udane krana kuwi yo krana sapi iki wedhus iki. Kok ora duwe dosa, kok ora duwe dosa. Lah itu agama. Agama itu kita taabudi. Wong kita dari makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Mriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus to. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan go kewan kan? Gitu. Tapi yo sosial kewan wong sembayang. Wah, lah nang pasar ngasem bogo mulai ular kobra macam-macam ya Pak. Malah repot. Ndak ini menunjukkan gitu, karena manusia itu akeh dosa. Mulane jemben teng ora-ora masar iku manusa ora kepengin apa kewan ora kepengin dadi manusa, tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Mesti kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi intinya manusia suben teng ora-ora masar bayangno koyo kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apik kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa an-aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apik manusia. Wa anasiya lan pira-pira manusia kathiron kang akeh jamu insan yang telafat anasi jamu lafat insan. Wa suruh te aslina lafat insan iku anasinu. Wa faudilat moko digendi apa anu-anu digendi ane ya. Wa qimatan dene idhofno fiha ing dalem ya apa ing dalem ya apa al ya ya maksudnya ya sing sangka nun diidhofno be ya asli. Au jamu insin te jamu lafat insan. Walako tasarrufna lan teman-teman molak-malik ingsun to mutar-muter ingsun. Bu ing ma'il ma'atik sebanya benarum antarane wong akeh lihat zakaru wa gelem eling sapa wong akeh asluhu ya tadzakaru. Niki kok usum nahwu le ultimat ya kamna apa ata fi dzalik dalam dal wa fi qiraatin lihat guru bi sukuni dzal wa dhammil kaf. Lihat guru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bi iklan ma fa apa mengko moh sapa aksaru nasi sapa akeh dia manusa moh ila kufuran kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat. Ngingkari nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna binawi kada mutirna den kei udan kita binawi kada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin nah ilmu kula ni orisinil Allah niku gak ada adat gak ada sunnah lah dalam bahasa Quran perkara iku ana alamate jadi misalnya ana mendung alamate napa udan terus Allah niku nggih damel sistem salih waladhi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Kayak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Hitamnya bold, cuttingannya lebar, dan vibes-nya street swipe banget. Weekend 773 dari Jika menyangkut kitab dan ruh yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadis sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma alaikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampai saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saya kira 29 nak ben ikmal 30 lho ikmal itu ru'yah tak hisab
Bisa. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu Muhammadiyah, terus dijak goblok bareng kan gitu ya. Mulanya susah jadi ulama itu. Kok dijak goblok nih? Ya sama seperti kunut, tidak kunut. Saya, Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah, Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Terus kamu bilang Syafi'i, NU, Abu Hanifah, Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu Rois Am? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas. Kalau kunut itu NU, tidak kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dari Rois Am yang PBNU yang liwat ahwal kan buat nanti. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ilmunya Allah, ruya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenenge kejutan. Ya enggak, kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodon biasa. Lama pernah sanggup aja. Kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan kejutan sama rutin itu absolut mana, akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham ki biasa mau wong sing seneng ilmu itu ben biasa roh itu. Roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah, sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik apa identitas. Kalau batik wong Yogyo, wah batik nasional, berarti wong batik wong Indonesia, anak batik rawong Indonesia. Jadi batik apa pakaian nasional. Ya wong boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak lebih buta ya. Orang kesunatan ibadah nggak lebih nopo. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib. Kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih iku. Saya itu seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiran lu sudah sering ditanya, Gus kowe wong alim ra tau joban. Nah joban kowe wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak mikir wonten. Lalu kan tak mikir nganggo batik. Tapi itu tadi, saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau tidak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok makome dekne iku wis nglurusno. Enggak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya ada anak jubah terlalu Arab. Nak badik be Nabi ngendikan kesunatan ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kalau mati ya sudah sudah tengah-tengah. Menurut saya sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Kalau baju diletakkan di sofa masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat Bisau bin Wahid pakai baju satu dicancang bisa. Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Hingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Kuncianku buat masak banyak variasi di setiap situasi. Asli pedasnya. Beli sekarang. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus toh sampai sikil beda sih raketok. Ya gini, nah ini yang mati dibungkus sempurna tuh.
Nanti kok pepes itu ya dibungkus. Ya panas. Oke, Terus baru terima itu lagi kasih. dibuka kainnya ya. Ya Mus. Sing mudin-mudin rai ya. Oh, Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib ta ora dari Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking nggak adanya baju. Itu nak ditutup sirai mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirai. Akhirnya do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi shay'an min izkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis joyo kecangkeman sithik-sithik muni sunat kudu mati-mati wis Jabir. Wis mono ngedir. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk. Pancen tak jarak aku salat ngene iki bentuk-bentuk kowe ben roh. Nak dhisik jarak Islam ngene iki ya. Liyaroni al ahmak misluk. Ahmak ku bentuk sing level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang. Sidik-sidik buku kurma sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku. Zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iki. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok repot hukum. Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunat mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Yes menengah kula ge sering. Ngger kula kan kiai, berbut. Mosok sering sowan kathah. Kadang sing sowan kuwi mlete di bangku lho. Gus kurma Gus, nggo apa? Ge sunat Gus. Ah sunat bamu pangan kowe. Oh kiai kok warai ra sopan to. Aku nak buka aku tegar lah bro. Mana aneh yo. Kamu di sunat dia ya rasa kecangkem. Akhirnya buka ukur mas berang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. Apa? 38 tahun gak Gus sunat lagi rong tahun gere gak garun. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nutut, kalau udah bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau udah bisa gitu sampai habis. Ulu ma'rufin sedekah, kalau udah bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai terus gak bisa sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nak ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitolqatin apa? Wajib. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Wong apa ngekek kurma kok khutbah barang sumpah. Wes pangan dhewe enak. Ana sing sabar, kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunah-sunah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu, kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa sauban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, orang-orang adzan di blodor gak sopan. Memang dia duwene klambi mau sitok iku. Ada ceritane Sa'labah bersolat salam langsung Melayu. Berkali-kali bersalam Melayu. Dibeli apa kita kan? Ya, salah bang bersolat orang witir maju kenapa? Saya takut ya Rasulullah, takut Nabi. Salah bang kata sahabat-sahabat, gue nak sholat bermulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kulo namun setunggal istri saya di rumah aja utuh. Saking tidak adanya baju. Nah, saya kira sunat no kon. Ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, ida ausa Allah fa ausihu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nah lagi ruwet ya ruwet, ya sudah biasa saja. Paham ya, jadi kalau suwun misalnya
malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan beberapa wong Arab, supaya saya tidak keriting jubahan kok tonggo ya guyu, paham ya? Kok aneh. Kemudian anak orang kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Sementing dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti batik kayak Ruhin itu makomnya sudah itu tadi sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngomba gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya gak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ada gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira gak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebih. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu dimulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau itu sampai mulai firsana satin sampai wedhus ijek larang walau bisik kita meros separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah mampu lagi ya soalnya tak sedekah walau bitol qati wajin sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon, karena paling enggak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut menang terus tuh ketok nyesal, terus saya ngaji kan mikir Gus bak kurang apa, kita ngaji kok ono sing kurang. Oh, terus yang keduanya nafsir wah paling kurang sangune. Wah jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, masa ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi. Kok guyon kula bilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan ya tenang, paling gak mikir nasibe kan. Kiai gue happy sebenarnya. Jajal misalnya kiai kok rogen sumpek. Mau coba karo kukur, bariku angok, bariku kukur bener. Kan mau mikir, waya tanggali bayar apa piye kredite? Apa waya ditarik sepeda motor? Kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim le nafsir paling mesti pera iso. Wah, paling elek. Ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing diudon kan paling macane bingung terkipe. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kalau suwon sama nak jadi kiai nak rasa sodako macamnya terakhir ceria. Mereka Nabi ngendikane terakhir tasodaku walau bitol koti wajib bersedekahlah meskipun dengan keceriaan apa muka atau wajah. Krimis. Namun itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa? Yang nggak bisa melakukan itu apa? Berat. Jadi dibaca lah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekulon kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni illa taro aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni illa taro napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya ya Rasulullah sampai nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel di, nggak kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Saya ingin mulai Arab Saudi pakai MRT berkoordinasi Nabi unta atau saya ingin nganggur apa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Dia kurang ajar itu kan lo tamu spesial, misalnya pejabat negara, tapi nak tawaf numpak kereta muter. Diarani rasa di sini Nabi numpak unta, diarani sah kurang ajar ini dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Taman muni sah ta ora gitu. Muni rasa Nabi di sini tawaf. Yang kemudian muni sah kok kurang ajar. Wah, misalnya bawa kereta pasenan anggap sidik-sidik sebelum itu. Kurang ajar juga. Tadi kita diperdebatkan, tapi ya mbak siapa kas ngono ben ngerti hukum sampean ben ora anak kiai ku bingung, ulama yo mikir hukum. Iku ketok ceria kok, sampean ora bingung ora ceria. Oke, terima kasih sobat Kebun Edukasi.
sudah menjalani dari yang pagi yang cerah sampai siang yang mendung. Inilah pasar-pasar hasil pertanian. Di kanan kiri itu ada kacang, ada tahu dari kedelai, tempe kedelai, kelapa, pisang, sayur, semuanya. Ini ada apa itu di mobil tuh, di kopi itu, wah. Sekarang pukul setengah sembilan, tapi seperti jam 6 pagi. Orang-orang yang sedang bersepeda nggak mengira akan hujan tuh. Wah, yang takut kedinginan pada ngaup. Oh, HP diamankan. Tuh nanti kaosnya di belakang itu ada bekas cipratan dari ban naik ke punggung. Oh, ini penjualnya sudah bergeser. Ini karena mendung, lampu jalan otomatis nyala. Ada beberapa yang mati. Ada progres jalan-jalan di kota Batang, sudah demikian rapi trotoarnya. Itu penghormatan terhadap rakyat yang berjalan kaki. Kucur. Exponya, Batang Exponya kehujanan. Kalau nggak diberesin ternyata ini semuanya Masuk. Ini untuk rencana tahun baru. Ayo pakai jas hujan. Oh, ya Allah. Hujan-hujanan enak ini kayaknya nanti. Tapi tadi udah mandi ya.
ngecek ya. Aduh, yang payung apa? Hujannya gede, aduh lagi hujan ini. Melaskan. Wow, hujannya. Ini hujannya disertai dengan angin yang indah. Wow. Gas, cus, 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 cus. Hujan lebat disertai dengan angin yang kencang. Daun-daun berguguran. Oh, daun telinga. Kabur. Tunjuk nama. Pakaian tunjuk. Hujannya lebat sekali guys. Habis kan. Betul-betul. Betul indah. Kopir-kopir loh, kakak lebih. Wah, hujannya makin. Iya. Hujannya deras. Suaranya menderu-deru anginnya. Ini namanya hujan angin. Kalau cara Jawa udan barat. Oke. Kita belok aja menghindari hujan. Yes. Nah. Nah. Akan hujan deras.
kecil. Kita naik motor sini. Ayo. Sawahnya banjir. Nah, ini sudah agak terang benderang, bahasa Jawanya itu terang, bahasa Indonesianya reda sama dengan terang. Ini sepeda motor sudah berani lewat, itu salah satu pertanda hujan sudah tidak terlalu deras. Pasar juga sudah mulai reda, pembelinya sudah tidak terlalu padat. Oke, selamat pagi, assalamualaikum sobat kebun edukasi. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di video-video selanjutnya yang lebih menarik. Bye.